Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai overview kriptografi khususnya hash dan digital signature atau tanda tangan digital. Jadi kedua hal ini, istilah hash dan digital signature aslinya berkaitan dengan kriptografi hybrid. Sebelumnya saya pernah membuat konten mengenai overview kriptografi klasik sampai kepada modern. Nah, kalau mengenai hybrid, di hybrid inilah baru ada pembahasan mengenai hash dan digital signature. Saya review kembali, sebuah plain text dalam hybrid, konteks hybrid, dienkripsi dengan menggunakan kunci simetris K, hasilnya ciphertext. Ini juga dienkripsi dengan menggunakan public key dari si B. Ini dengan skenario A kirim data ke B. Berarti A encrypt kunci itu pakai kunci publiknya si B. I itu menjadi cipher key. Supaya lebih menjamin integritas data, maka adanya proses hash. Plaintext di hash. Hash itu adalah function satu arah atau one way function. Dia nggak bisa balik lagi hasilnya. Nggak bisa di-inverse. Jadi setelah hash, baru akan ada tanda tangan digital. A kirim ke B, maka A tanda tangan pakai kunci private-nya A, hasilnya digital signature. Cipher key, ciphertext, dan digital signature yang dikirimkan kepada si B. Pada saat B menerima ketiga hal ini, cipher key dia akan decrypt key tersebut dengan menggunakan private key di dia sendiri, hasilnya symmetric key. Key ini akan decrypt ciphertext menjadi plaintext. Untuk memastikan integritas data, plaintext di hash. Oke. Istilah hash ada juga AMD, message digest, ada juga disebut fingerprint. Nanti akan saya singgung istilah-istilahnya. Hasil hash ini disimpan dulu, kemudian digital signature dia validasi, dia verify dengan menggunakan kunci pabriknya si A. Tadi waktu sign kan pakai kunci private A, maka verify pakai kunci publiknya A. Dapat message digest kembali, barulah dibandingkan. Kalau sama berarti integrity. Jadi ini sebenarnya proses ini bisa dibalik. Digital signature bisa balik ke message digest, tapi tidak bisa sampai ke plain text. Seperti itu. Overview kali ini adalah membahas area sini, hash dan digital signature. Hash, istilahnya message digest, adalah one way function, seperti yang tadi sudah saya singgung. Dan yang menariknya adalah, dalam one way function ini, dia length-nya itu selalu fix, selalu sama. Mau seberapa panjang pun plain text tersebut, nanti output-nya selalu sama, panjang teksnya. Kriptografi secara esensinya itu yaitu menjamin tidak ada orang lain atau orang ketiga yang bisa tahu isi pesan itu. Itu namanya enkripsi. Nah, untuk menjamin selama penyimpanan atau pengiriman data tidak ada yang berubah, maka digunakan one hash function. Kalau untuk memastikan pengirim dan penerima harus saling kenal, itulah identifikasi dan autentikasi digunakan tanda tangan digital, digital signature. Serta semua transaksi tidak boleh disanggah. Ini juga tanda tangan digital. Itu manfaatnya. Pernah ada pertanyaan, kalau memang secara sidik jari one way function itu saja bisa melakukan menyembunyikan plain text menjadi sesuatu yang tidak bisa dibaca, kenapa harus ada enkripsi? Kenapa nggak langsung jadikan fungsi hash ini sebagai enkripsi saja? Sebenarnya beda. Perbedaannya, kalau di enkripsi, dia menghasilkan kode di mana panjang input dan panjang output sama. Dia bisa ada dua arah, enkripsi dan dekripsi. Dan dia punya kunci. Kalau sidik jari, ingat kata kuncinya adalah one way. Jadi dia bisa encrypt, nggak bisa decrypt. Kan nggak mungkin saya kirim pesan, saya encrypt, tetapi pada saat diterima oleh si penerima, dia tidak bisa decrypt. Berarti pesan tidak tersampaikan dong. Nah, seperti itu. Jadi sidik jari, mau seberapa panjang pun, panjang outputnya fix, dia bersifat satu arah dan tidak menggunakan kunci. Jadi ada beberapa istilah, ada yang namanya one way compression function, contraction function, message digest, fingerprint, cryptographic checksum, MAC, MIC, dan MDC. Butuh diketahui, fungsi hash satu arah ini dia harus cepat. Yang kedua, input kalau dia ada X dan Y, ketika di hash, outputnya nggak boleh sama. Jadi harus bersifat unik, collision free.
Tetapi berbeda. Kalau misalnya saya masukkan nilai yang sama, maka hak outputnya wajib sama. Seperti itu. Oke, one way dan input hanya plain text tanpa key. Ini salah satu contoh kalau misalnya pakai SHA-1, input dapatlah message digest. Nah, kalau diperhatikan ini outputnya sama, panjangnya. The red fox jumps over the blue dog. Outputnya seperti ini. V jadi U, atau ditukar posisinya, atau kurang V-nya. Ini dikit aja, dia udah berbeda. Dan ingat, one way. Bisa ke kanan, tidak bisa ke kiri. Ini contoh output kalau menggunakan SHA-256. Kegunaan message digest ini yaitu memberikan kode yang unik untuk menjaga integritas, bisa juga digunakan untuk mendeteksi keberadaan virus dalam file, bisa untuk menghasilkan password, dan fasilitasi tanda tangan digital. Ini fasilitasi maksudnya kita nggak bisa langsung dari plain text langsung sign, tidak boleh, dia harus hash terlebih dahulu, boleh desain. Maksud dari keberadaan virus file, jadi cara kerja antivirus kita itu sebenarnya gini, setiap kali kita lakukan save, itu akan selalu dihasilkan nilai hash. Kalau file ya kita simpan, lalu antivirus akan dilakukan. Ambil file itu, hitung nilai hash, dia simpan dan bandingkan. Kalau misalnya sama, berarti aman. Kalau tidak, berarti ada terinfeksi. Saya sebagai klien download satu file dari server. Nah, dalam proses pada saat download itu ada nilai hash-nya. Biasanya ada tulisan checksum. Jadi antivirus kita itu dia berperannya kapan? Begitu file sudah masuk ke komputer saya, nah dia akan lakukan pengecekan. Algoritma hash ada banyak, ada MD2, MD5, MD5, MD2, MD4, MD5, LabMD, dan seterusnya. Bahkan kalau MD5 itu di sini banyak website sudah menyediakan, kita bisa lakukan message digest. Ini family dari SHA, ada SHA-1, 256, mulai dari size-nya, block size, port size, dan seterusnya. Oke, tadi udah bahas mengenai hash. Sekarang digital signature. Digital signature, tanda tangan digital, algoritmanya digunakan, ada RSADS, Ergamal, Schnorr, dan DSA. Seberapa penting sebuah identitas? Ya, tanda tangan itu adalah identitas. Di dunia profesional, biasanya betul, mau form cuti, itu ada tanda tangannya. Nah, itu saja sebenarnya sama. Hanya saja ini secara digital. Biometrik juga identitas. Jadi identitas itu sebenarnya apa? Identitas itu adalah membahas apa yang dimiliki, apa yang diketahui, apa yang melekat, kapan dan di mana. Jadi itu intinya adalah memastikan identitas si pengirim. Apalagi kalau dalam dunia e-commerce, ini merupakan bagian atau komponen kunci dalam skema autentikasi. Karena untuk efektifnya digital signature tidak mungkin dipalsukan. Contoh paling nyatanya apa digital signature? Kita lihat aja di HTTPS, di website. Nah, dalam satu website, saya ambil contoh website e-commerce di sini. Ini kan ada sertifikatnya. Connection is secure. Certificate is valid. Nah, inilah dia. Ini yang disebut digital signature. Nah, terlihat. Ini ada SH256, SH1. Begitulah digital signature dalam dunia e-commerce. Algoritma RSA-DNS ini saya tidak membahas hitungan, tetapi saya hanya bahas secara garis besar karena overview. Algoritma RSA-DS ini berarti ada pembentukan kunci, ini proses tanda tangan, ini proses verifikasi. Semuanya menggunakan modulo. Jadi cara penyelesaian ya bisa fast exponentiation. Jadi pembentukan kunci ada algoritmanya, dan dalam ada satu operasi yang penting di sini yaitu extended Euclidean algorithm. Oke, ya, seperti kalau dalam matematika aljabar, menyelesaikan aljabar bisa dengan substitusi, eliminasi, atau bahkan matriks. Nah, di sini ada namanya extended Euclidean algorithm. Itu bisa dipelajari nanti secara mandiri. Terus cara verifikasi, tanda tangan dan verifikasi menggunakan algoritma ini. Ini kuncinya, verifikasi, DS pangkat E modulo N. Nah, ini contohnya ya. Nah, dalam RSA ini, pada saat membandingkan dia hanya ambil 16 bit dari depan. Kalau memang nanti sama, berarti valid.
Algoritma Elgamal, public key-nya itu adalah Y sama dengan G pangkat S modulo P. Jadi generator dari modulo P. Ini untuk tanda tangan pakai rumus A G pangkat K modulo P. Dan selesaikan persamaan ini. Tanda tangan perlu dikoncat. Untuk verifikasinya, dia akan lakukan pengecekan apakah sama enggak Y pangkat A kali A pangkat B modulo P sama tidak dengan G pangkat M modulo P. Ini contohnya. Nah, ini tabel inilah yang disebut Extended Euclidean Algorithm. Algoritma Schnorr di kita signature. Ini dipilih PQ XG dengan rumus G pangkat min S modulo P. Kunci private adalah Q dan S. Kunci publik PG dan Y. Lalu proses signing, proses verify. Oke, seperti ini ya. Algoritma DSA, Digital Signature Algorithm. DSA ini adalah varian dari algoritma Elgamal-Schnorr. Oke, ini caranya. Ini pembentukan kunci tepatnya. Bukan. Oke, ini dengan Q itu sebuah berian prima dengan 162 bit. Ini cara tanda tangan dan verifikasi. Singkat kata, kesimpulannya, digital signature ini berkait pastinya harus menggunakan kunci asimetris. Semua konten dokumen itu dihash untuk dihasilkan digest. Digest di-encrypt dengan kunci private si pengirim. Ini sinkron dengan tadi ya, skema saya. Kemudian digest ini dilampirkan dalam dokumen ketika dikirimkan. Itulah dia pasangan ini, CK, Cipherkey, Ciphertext, dan digital signature. Waktu diterima, dia akan decrypt dengan kunci publik si pengirim. Oke, kunci publik si pengirim. Ini kunci publik si pengirim, si A. Penerima, dia akan hitung hash-nya, membandingkan kalau memang sama, berarti verify. Maksudnya integritas data terjamin. Digital certificate, digital signature ini harus ada otorisasi. Nah, ini merupakan identitas dari si pengirim. Jadi itu intinya. Singkat kata, message digest adalah tujuannya adalah menjamin integritas data. Sementara kalau dalam digital signature adalah identitasnya. Seperti itu. Jadi demikian pemaparan saya overview kriptografi dalam hal hash dan atau message digest dan digital signature. Ingat like dan subscribe YouTube channel saya, Darwin. Thank you.